Perkenalkan, nama saya Ismaili dengan NIM 23220024. Di sini saya akan mempresentasikan tentang network forensik. Apa itu network forensik? Network forensik adalah cabang dari digital forensik yang berfokus pada pemantauan dan analisis lalu lintas jaringan komputer atau network traffic untuk mengidentifikasi, menyelidiki, dan mengumpulkan bukti terkait aktivitas yang mencurigakan atau ilegal, seperti serangan cyber, pelanggaran keamanan, atau penyalahgunaan jaringan. Tujuannya adalah untuk melacak jejak digital yang ditinggalkan dalam komunikasi jaringan seperti alamat IP, waktu akses, jenis protokol, dan isi paket data, guna mendukung proses investigasi atau tindakan hukum. Tujuan dari network forensik yaitu 1. Mengidentifikasi aktivitas mencurigakan di dalam jaringan komputer, yaitu network forensik digunakan untuk mendeteksi pola atau perilaku tidak normal dalam lalu lintas jaringan, seperti akses ke port yang tidak biasa, pengiriman data besar tiba-tiba, atau koneksi ke server asing yang tidak dikenal. Ini bisa menjadi indikasi adanya aktivitas mencurigakan atau serangan. Yang kedua, menganalisis lalu lintas jaringan untuk mendeteksi serangan, malware, atau pelanggaran. Dalam proses ini, forensik jaringan memantau dan merekam data yang mengalir di jaringan, seperti paket capture atau PCAP. Dari analisis itu dapat diketahui apakah terjadi serangan seperti malware invasion, phishing, atau intrusion dengan cara melihat signatur serangan atau perilaku tidak biasa. Yang ketiga, melacak sumber serangan, alamat IP, dan jalur komunikasi yang digunakan pelaku. Network forensik bisa membantu menelusuri jejak pelaku dengan mengidentifikasi IP address, domain, atau jalur komunikasi yang digunakan dalam serangan. Hal ini penting untuk mengetahui dari mana serangan berasal dan bagaimana jalur komunikasi terbentuk. Yang keempat, mengumpulkan bukti digital dari log, pakai data, dan koneksi untuk kepentingan hukum. Semua data yang dikumpulkan dari jaringan seperti Log4Shell, PCAP, DNS Query Log, dan lain-lain dapat digunakan sebagai bukti digital jika dibutuhkan untuk tindakan hukum atau proses investigasi forensik lanjutan. Yang kelima, membantu dalam investigasi insiden keamanan seperti DDoS, pencurian data, atau penyusupan. Network forensik sangat penting saat terjadi insiden seperti DDoS attack, data breach, atau hacking karena dapat menunjukkan bagaimana serangan terjadi, apa yang terdampak, dan seberapa besar kerusakan yang ditimbulkan. Yang keenam, memperkuat sistem keamanan jaringan dengan evaluasi dan pemantauan aktivitas jaringan. Data dari network forensik juga bisa digunakan untuk meningkatkan kebijakan keamanan, misalnya dengan membuat aturan firewall baru, mengatur ulang akses jaringan, atau membangun sistem deteksi intrusi IDS atau IPS berdasarkan pola serangan yang ditemukan sebelumnya. Proses kerja network forensik ada 5 tahapan. Yang pertama ada obtain atau mengumpulkan data awal. Pada tahap ini, investor mulai dengan mengidentifikasi dan mengumpulkan informasi awal terkait insiden keamanan yang terjadi. Data yang dikumpulkan bisa berupa log sistem dan firewall, informasi IP address, waktu kejadian, gejala yang tampak, misalnya lalu lintas jaringan tidak normal, sistem melambat, dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk mengetahui apa yang terjadi, kapan, dan di mana insiden dimulai. Yang kedua, strategis atau merencanakan investigasi. Setelah data awal tersedia, penyelidik menyusun rencana strategi untuk investigasi. Ini mencakup menentukan tujuan penyelidikan, misalnya siapa pelaku, bagaimana metode serangannya.
Yang kedua, menyiapkan tools forensik jaringan seperti Wireshark, DCPDAM, IDS, atau IPS. Yang ketiga, menentukan sumber data dan area jaringan yang akan diperiksa lebih dalam. Tujuannya agar proses penyelidikan terarah, efisien, dan legal, atau tidak merusak bukti. Yang tiga ada collect atau mengumpulkan bukti. Tahap ini adalah proses mengumpulkan data teknis sebagai bukti, misalnya paket capture, PCAP, log lalu lintas jaringan, DNS query log, data transfer file, autentikasi, dan masih banyak lagi. Selama proses ini, dokumentasi sangat penting agar bukti bisa dipertanggungjawabkan secara hukum. Yang keempat, menganalisis bukti. Investigator kemudian melakukan analisis menyeluruh terhadap data untuk menemukan pola serangan, menentukan sumber serangan, IP atau lokasi, mengidentifikasi metode yang digunakan, apakah itu phishing, malware, purge scanning, atau lain sebagainya. Menilai sejauh mana sistem terdampak. Tujuannya adalah untuk mendapatkan pemahaman lengkap tentang bagaimana serangan terjadi dan apa dampaknya. Yang kelima, ada report, yaitu melaporkan temuan. Langkah terakhir dalam menyusun laporan forensik yang berisi ringkasan insiden, kronologi kejadian, bukti teknis yang ditemukan, rekomendasi perbaikan atau pencegahan. Laporan ini bisa digunakan untuk tindakan hukum, audit keamanan internal, ataupun perbaikan sistem. Jadi pada proses network forensik bukan hanya soal menangkap paket data, tapi rangkaian proses sistematis untuk memahami dan menangani insiden keamanan jaringan secara legal dan teknis. Teknologi yang digunakan yang pertama ada software. Salah satu contohnya adalah Wireshark. Wireshark adalah perangkat lunak open source yang digunakan untuk menganalisis lalu lintas jaringan secara real time. Ini adalah salah satu network protocol analyzer paling populer. Sering digunakan oleh administrator jaringan dan analis forensik. Fungsi utama dari Wireshark adalah menangkap atau capture paket data yang lewat di jaringan, menganalisis isi paket berdasarkan protokol seperti TCP, UDP, HTTPS, atau DNS, memfilter lalu lintas untuk menemukan data spesifik, mendekode protokol secara detail hingga level bit, melacak sesi komunikasi seperti email, download file, atau akses web. Kelebihannya dari Wireshark adalah gratis dan open source, mendukung berbagai sistem operasi seperti Windows, Linux, ataupun macOS. Kemudian memiliki antarmuka GUI dan command line via T-Sharp. Kemudian juga bisa menyimpan file hasil tangkapan dalam format PCAP yang standar. Untuk contoh penggunaan Wireshark adalah untuk menelusuri serangan sniffing atau spoofing, menganalisis penyebab koneksi lambat, menemukan komunikasi dengan server malware, digunakan dalam investigasi forensik jaringan. Kemudian ada hardware-nya. Untuk hardware-nya di sini kemudian ada hardware. Di sini salah satu contohnya adalah TAP network, TAP TAP atau test access point. Network TAP adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyalin lalu lintas jaringan antara dua perangkat tanpa mengganggu aliran data. Fungsi utama network TAP adalah yaitu menyadap lalu lintas jaringan secara pasif, mengalihkan salinan data ke perangkat monitoring seperti Wireshark, IDS atau IPS atau NDR, Network Detection and Response. Tidak memperkenalkan latensi atau modifikasi data. Cara kerjanya yaitu ditempatkan secara inline di antara dua perangkat jaringan, misalnya antara switch dan router. TAP akan menyalin semua paket data masuk dan keluar dan mengirimkannya ke port output monitoring. Kelebihan dari network TAP adalah lebih aman dan akurat dibanding port mirroring, span di switch, tidak tergantung konfigurasi perangkat jaringan,
tidak menyebabkan kehilangan paket, cocok untuk investigasi forensik. Contoh penggunaannya adalah untuk menangkap semua lalu lintas untuk investigasi serangan, digunakan di pusat data atau jaringan yang memerlukan pemantauan, menyediakan salinan data untuk sistem analitik forensik atau keamanan. Kemudian ada tantangan pada network forensik. Yang pertama, volume dan penyimpanan. Jumlah data jaringan sangat besar dan terus bertambah sehingga sulit ditangani. Dalam jaringan aktif, lalu lintas data sangat besar, ratusan ribu hingga jutaan paket bisa lewat setiap detiknya. Hal ini menimbulkan beberapa masalah. 1. Penyimpanan. Data hasil paket capture (PCAP) dapat berukuran puluhan GB hingga TB. Penyaringan sulit memilih data penting dari lalu lintas yang normal. Kinerja analisis real-time bisa melambat jika data terlalu banyak. Solusinya yaitu menggunakan filter, sampling, dan sistem penyimpanan terdistribusi atau cloud-based storage atau NAS. Kemudian yang kedua ada enkripsi. Semakin banyak data jaringan yang dienkripsi, menyulitkan analisis isi paket. Lalu lintas jaringan modern banyak yang menggunakan protokol TLS atau SSL, VPN, dan HTTPS untuk mengenkripsi komunikasi. Dampaknya, forensik hanya bisa melihat metadata, IP, port, waktu, tapi tidak bisa melihat isi konten atau payload. Sulit mengidentifikasi perintah berbahaya atau data sensitif yang terenkripsi. Solusinya yaitu menggunakan teknik seperti SSL atau TLS inspection dengan kelemahan privasi atau korelasi log dari endpoint. Yang ketiga, ada integritas data. Data jaringan bisa merusak, terpotong, atau dimodifikasi sehingga tidak valid untuk investigasi. Dalam pengumpulan data, bisa terjadi paket loss jika alat monitoring tidak cukup cepat. Field log atau PCAP bisa diubah atau dimanipulasi oleh pihak tidak bertanggung jawab. Tanpa chain of custody yang benar, bukti bisa dianggap tidak sah secara hukum. Solusinya yaitu menggunakan checksum, hash, MD5 atau SHA-256 dan protokol keamanan untuk menjamin integritas bukti digital. Yang keempat, masalah privasi. Pengumpulan data jaringan seringkali menyentuh informasi sensitif pengguna. Network forensik bisa menangkap isi email, percakapan, kredensial login, informasi pribadi, atau data perusahaan yang sensitif. Ini menimbulkan risiko pelanggaran privasi juga. Jika tidak ada izin hukum atau kebijakan internal, jadi data disalahgunakan oleh investigator atau pihak ketiga. Solusinya yaitu menyusun kebijakan privasi internal, melakukan redaksi data, dan memastikan audit akses data. Yang kelima, keterbatasan sumber daya. Kurangnya alat, tenaga ahli, dan waktu membuat investigasi forensik menjadi tidak maksimal. Masalah ini bisa meliputi kurangnya tenaga ahli di bidang network forensik, alat analisis yang terbatas atau tidak sesuai dengan skala jaringan, tekanan waktu, investigasi harus cepat tapi juga akurat. Keterbatasan dalam integrasi dengan sistem keamanan lain, SIEM atau IDS atau IPS. Solusinya yaitu investigasi pelatihan SDM, penggunaan automation, dan integrasi alat keamanan dalam satu ekosistem. Network forensik sangat penting namun penuh tantangan, mulai dari volume data yang besar, enkripsi komunikasi, hingga keterbatasan sumber daya. Menghadapi tantangan ini membutuhkan alat yang tepat, kebijakan yang kuat, serta tenaga ahli yang terlatih.